Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Isti Cinta Negara dari Prodi Manajemen. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 3, ada Wahyu, Indra, Febriansah, Arif, Fulki, Nenden, Sri Wahyuni, dan saya sendiri. Kami akan mempresentasikan bahasa Indonesia dengan kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar seperti yang ada pada pikiran penulis atau pembaca. Sebuah tulisan dapat dikatakan kalimat apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembaca atau penulis. Hal ini berarti suatu kalimat efektif harus disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang tepat. Berikut penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Nama saya Wahyu dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan syarat kalimat efektif sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Sistematis. Sebuah kalimat sederhana adalah memiliki susunan objek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat. Buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Nama saya Arif Setiawan. 3. Tidak boros atau hemat penggunaan kata. Jangan sampai kalimat yang kalian buat itu banyak menghambur-hamburkan kata dan berkesan bertele-tele. Pastikan susunan dari kalimat yang kalian buat itu pasti dan ringkas agar si pembaca dapat dengan mudah menangkap gagasan dari kalimat yang kalian tuangkan itu. 4. Tidak ambigu. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari si pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, agar si pembaca tidak mengalami kesulitan dalam mengartikan kalimat yang kalian buat itu, sehingga tidak ada kesan ambigu. Selanjutnya, ada informasi yang disampaikan secara logis. Hal ini berkaitan dengan tata bahasa kalimat. Kalimat harus memiliki konteks yang jelas dengan penataan satuan gramatikal seperti morfem kata, frasa, klausa, dan sebagainya yang tepat. Contoh, anak dari pejabat yang gendut itu bersifat angkuh. Subjek kalimat sudah jelas apakah merupakan seorang anak yang gendut atau seorang tua dari anak tersebut yang gendut. Lalu, terdapat keparalelan dalam kalimat. Adanya bentuk paralel dari kalimat atau frasa dalam kalimat dapat menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat efektif. Contohnya yaitu adikku yang masih berusia 1 tahun sudah bisa memegang sebuah gelas, mengisinya dengan air, dan meminum air dari gelas itu. Nama saya Fulki Noval Arfi Prianto. Selanjutnya adalah pola dasar kalimat efektif. Pola dasar yang dimaksud adalah model atau bentuk kalimat yang mendasari bentukan suatu kalimat menjadi lebih luas. Pola dasar yang dipakai pada kalimat efektif adalah subjek ditambah predikat ditambah objek dan ditambah keterangan, dan tidak menjamakan subjek. Contohnya adalah saya pergi ke kampus dan saya pergi ke perpustakaan. Itu tidak efektif dikarenakan menjamakan subjek. Subjeknya ada 2, yaitu saya pergi ke kampus dan saya pergi ke perpustakaan. Itu menjadi pengulangan penjamakan subjek. Dan yang benarnya adalah saya pergi ke kampus lalu pergi ke perpustakaan. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Nenden. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kalimat. Terdapat 2 jenis kalimat. Yang pertama, kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau pekerjaan. Contohnya, Budi membeli buku di toko. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan atau pekerjaan. Contohnya, bayi itu sedang ditimbang oleh ibu bidan. Yang kedua, ada kalimat inti dan kalimat luas. Kalimat inti adalah kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya,
siswa itu tertib. Kalimat luas adalah kalimat yang unsur intinya mengalami peluasan berupa keterangan. Contohnya, kakak seorang guru di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Saif Firdaus. Saya akan menjelaskan mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat. Contohnya seperti dokter itu mendapatkan penghargaan. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terbagi menjadi dua yaitu satu kalimat majemuk setara, contohnya seperti saya belajar dan adik bermain. Kedua, kalimat majemuk bertingkat, contohnya saya tidak jadi datang sebab harus menjaga kakek di rumah sakit. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan pembicara atau pemberi informasi. Contohnya seperti kamu harus rajin belajar. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang ditirukan oleh orang lain dari ucapan seseorang. Contohnya seperti Suster Ida mengatakan bahwa pasien itu sudah sembuh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, jenis kalimat efektif berdasarkan fungsinya. Ada kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi harus mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar, karena itu berupa komentar. Nggak boleh bersifat ambigu atau tidak jelas. Jadi contoh, besok saya tidak bisa mengikuti acara ini karena akan pergi ke Yogyakarta. Terus kedua, kalimat dalam penyampaian ide atau gagasan. Jadi kalau kita berkomentar atau nyampein ide harus benar-benar jelas. Jadi nggak boleh berbelit, apalagi sampai salah paham gitu kan. Contoh, menurutku acara kemah akan lebih seru jika diadili dengan pesta api unggun. Terus terakhir, kalimat formal. Kalimat formal kayak pidato atau nyampein undang-undang Pancasila benar-benar harus pakai kalimat efektif, karena tidak boleh menggunakan bahasa gaul atau alay. Contoh, kami PT Ajaya Abadi mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan calon presiden Kiai Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai presiden RI tahun 2019 sampai 2024. Sekian penjelasan dari saya, Indra Wibawa, mewakili kelompok 3. Terima kasih.